Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Naufal Zudi dengan NIM 2305199. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah sinyal dan sistem khususnya pada materi yang ada di modul 1 yang digunakan untuk praktikum pada minggu-minggu sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari slide pertama. Oke, pada slide pertama di sini terdapat pendahuluan, yang mana pada poin pertama adalah penjelasan tentang sinyal. Oke, langsung saja. Nah, apa itu sinyal? Sinyal adalah fungsi matematis yang merepresentasikan perubahan informasi terhadap waktu, jarak, atau parameter lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama ada gelombang suara saat berbicara, sinyal listrik dari sensor, kemudian yang ketiga ada data digital seperti email atau pesan teks. Nah, kemudian setelah kita membahas apa itu sinyal, selanjutnya adalah seberapa penting sih sinyal ini? Nah, sinyal sendiri merupakan dasar komunikasi dan pengolahan informasi dalam berbagai teknologi, termasuk komunikasi digital, sistem kendali, dan pemrosesan gambar. Nah, tujuan saya untuk membahas ini tuh apa sih? Membahas modul pertama ini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman dasar tentang jenis-jenis sinyal. Yang kedua adalah menjelaskan perbedaan antara sinyal diskrit dan juga sinyal kontinu. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan materi dengan aplikasi nyata dalam teknologi modern. Oke, setelah kita dari pendahuluan, kita akan berlanjut kepada slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya adalah klasifikasi sinyal. Yang pertama adalah sinyal diskrit. Definisi dari sinyal diskrit sendiri adalah sinyal yang hanya memiliki nilai pada waktu tertentu dalam kurung dalam bentuk sampling. Nah, untuk representasi matematis dari sinyal diskrit sendiri adalah X dalam kurung N, N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh aplikasi dari sinyal diskrit sendiri terdapat dua, yaitu pengolahan audio digital. Contohnya adalah MP3. Kemudian yang kedua ada sistem komunikasi digital seperti Wi-Fi atau 4G. Nah, untuk visualisasinya adalah grafik berupa titik-titik yang menunjukkan nilai sinyal pada waktu tertentu. Oke, setelah kita lihat klasifikasi sinyal diskrit atau definisi serta representasi matematis dari sinyal diskrit, kita lanjut kepada contoh visualisasi dari sinyal diskrit menggunakan MATLAB. Nah, pada contoh visualisasi menggunakan MATLAB sendiri, di sini terdapat sintaks dan hasil dari merunning sintaks tersebut. Kita mulai telaah pada sintaksnya dulu, yaitu di sini terdapat fs_height sama dengan 50, yang mana ini merupakan frekuensi sampling. Fs sendiri adalah singkatan dari frekuensi sampling, 50 sendiri mewakilkan frekuensi yang disampling adalah 50 Hz. Kemudian untuk f atau frekuensi sinyal sinus. Nah, di sini saya menggunakan contoh 5 Hz. Kemudian untuk t_discrete_height sama dengan 0, itu adalah vektor waktu diskrit, di mana t adalah time sehingga itu menjadi waktu ya. Kemudian y_discrete_height sama dengan sin dalam kurung 2 dikali pi dikali f dikali t_discrete_height, di mana ini adalah sinyal sinus diskrit. Nah, sin 2 kali pi kali f kali t tadi adalah rumus dalam sintaks yang digunakan pada MATLAB. Kemudian untuk t continuous sama dengan din space, ini adalah vektor waktu kontinu, di mana t tadi adalah waktu ya, sama seperti t diskrit itu juga waktu. Nah, untuk y continuous sama dengan sin 2 kali pi kali f kali t. Ini juga merupakan rumus dari sinyal sinus kontinu yang digunakan dalam MATLAB. Nah, untuk figur dalam kurung 2 ini untuk menampilkan hasil dari sintaks ini, yang mana hasilnya adalah di sebelah kanan. Kemudian untuk stem sendiri adalah plot sinyal diskrit dengan warna biru. Seperti yang bisa dilihat di gambar di samping, ada garis-garis berwarna biru, itu adalah plot sinyal diskrit. Kemudian ada plot
T_continuous yang mana ini merupakan plot sinyal kontinu dengan warna merah dan garis putus-putus. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar di samping, itu terdapat garis putus-putus yang naik turun. Nah, itu mewakilkan plot sinyal kontinu. Kemudian untuk titel sendiri adalah judul yang ada di atas, X label adalah judul yang ada di bawah waktu yang mana itu dalam satuan detik, kemudian Y label untuk judul yang ada di samping, yang mana itu adalah amplitudo, kemudian legend sendiri adalah seperti peta kecil yang terdapat di kanan atas, yang mana di situ terdapat discrete, yang itu adalah garis biru, kemudian ada continue yang mana itu garis merah putus-putus. Oke, setelah kita membahas visualisasi sinyal discrete menggunakan MATLAB, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini terdapat sinyal kontinu. Nah, pada poin pertama adalah definisi dari sinyal kontinu sendiri, di mana sinyal yang kontinu adalah sinyal yang memiliki nilai untuk setiap waktu dalam domain kontinu. Nah, representasi matematis sinyal kontinu sendiri di sini terdapat X dalam kurung T, T, E atau elemen, kemudian ada R. Nah, contoh aplikasinya sendiri adalah suara manusia yang direkam langsung menggunakan mikrofon. Kemudian yang kedua adalah gelombang radio FM. Untuk visualisasinya sendiri, sinyal kontinu ini merupakan sebuah grafik berupa garis mulus tanpa putus, misalnya gelombang sinus. Oke, setelah kita membahas definisi, contoh aplikasi, dan visualisasi dari sinyal kontinu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide selanjutnya adalah contoh dari visualisasi sinyal kontinu menggunakan MATLAB, yang mana di sini terdapat dua gambar sama seperti sebelumnya, ada sintaks dan hasil dari sintaks pada MATLAB. Nah, kita mulai dari sintaks pada MATLAB dulu. Nah, di sini terdapat T sama dengan 0, seperti yang dijelaskan sebelumnya, T adalah waktu dari 0 hingga 1 detik dengan step 0,001. Nah, untuk F atau frekuensi di sini adalah 5 Hz. Nah, untuk Y continuous sama dengan sin ini adalah rumus dari sinyal kontinu sendiri ya yang digunakan pada MATLAB. Kemudian untuk figur 1 sama seperti sebelumnya, ini untuk menampilkan gambar hasil dari sintaks pada MATLAB ini. Sama seperti sebelumnya ada title, X label, dan Y label. Oke, setelah kita membahas contoh visualisasi sinyal kontinu menggunakan MATLAB, kita berlanjut kepada slide selanjutnya. Nah, pada slide ini terdapat karakteristik sinyal, yang mana ada aperiodik dan juga periodik. Aperiodik sendiri adalah tidak memiliki pola berulang, contohnya adalah sinyal dari kebisingan atau noise. Sedangkan periodik adalah mengulang pola dalam interval waktu tertentu, contohnya adalah gelombang sinus. Kemudian untuk sistem matematisnya sendiri adalah X dalam kurung T sama dengan A dikali sin dalam kurung omega T. Nah, kemudian untuk gambarnya sendiri di sini terdapat 4 gambar di mana terdapat 2 sintaks dan 2 hasil dari sintaks. Oke, mungkin kita langsung ke membahas hasil sintaks dari sinyal aperiodik. Sama seperti sebelumnya, kalau untuk sintaksnya di mana T sama dengan 0 adalah untuk dari waktu dari 0 hingga 2 dikali pi. Kemudian X aperiodik sama dengan RANDN adalah sinyal aperiodik yang mana ini menambahkan noise acak. Kemudian untuk subplot adalah buat subplot kedua, di mana sebenarnya dua gambar ini berada pada satu figur. Kemudian sama seperti sebelumnya terdapat title, X label, dan Y label. Nah, untuk sinyal aperiodik sendiri atau noise acak, mungkin kita akan menganalisis sedikit gambarnya. Nah, karakteristik dari sinyal aperiodik ini adalah sinyal ini tidak memiliki pola yang berulang atau teratur seiring waktu sehingga dikategorikan sebagai sinyal aperiodik. Contohnya itu seperti yang bisa dilihat ya, terdapat noise acak yang sering muncul dalam komunikasi sebagai gangguan atau interferensi. Kemudian untuk aplikasi dari sinyal aperiodik sendiri adalah biasanya sinyal seperti ini biasa dipelajari dalam konteks pengolahan sinyal atau menghilangkan noise atau memperbaiki kualitas transmisi. Selanjutnya kita kepada sintaks dari sinyal periodik atau gelombang sinus.
di mana T sama dengan 0 adalah waktu dari 0 hingga 2 dikali T, dan frekuensi atau F sama dengan 1, yang mana itu adalah frekuensi 1 Hz. Kemudian untuk X periodik di sini untuk sinyal periodik di mana di sini tidak ada RANDN, yang mana itu untuk menambahkan noise secara acak. Nah, mungkin kita lanjut kepada analisis dari gambar sinyal periodik ini atau gelombang sinus. Nah, karakteristiknya sendiri, sinyal ini memiliki pola berulang secara teratur dengan periode tertentu, sesuai sifat sinyal periodik. Contohnya adalah gelombang sinus yang sering ditemukan dalam sinyal listrik, AC, kemudian gelombang suara murni, atau dalam representasi dasar gelombang elektromagnetik. Nah, untuk aplikasinya sendiri, sinyal ini biasanya banyak digunakan dalam telekomunikasi, sistem kendali, kemudian juga analisis spektrum. Nah, untuk perbandingan dari dua gambar ini adalah yang pertama ada periodisitas, yang mana sinyal aperiodik tidak berulang, sedangkan sinyal periodik memiliki pola yang konsisten. Kemudian perbandingan kedua adalah penggunaan, di mana sinyal aperiodik sering diolah untuk mengurangi noise, sementara sinyal periodik digunakan untuk sebagai sinyal referensi atau pembawa informasi. Oke, setelah kita membahas karakteristik sinyal, yang mana di sini terdapat aperiodik dan periodik, kita akan ke slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya di sini masih pada karakteristik sinyal, terdapat deterministik dan stokastik. Nah, deterministik sendiri adalah pola sinyal dapat diramalkan. Contohnya adalah sinyal jam dan komputer. Kemudian untuk stokastik sendiri adalah pola sinyal yang tidak pasti dan dipengaruhi oleh noise. Contohnya sendiri adalah sinyal dari radar. Nah, pada visualisasi menggunakan MATLAB kali ini, dua sintaks akan digabungkan dan dipisahkan menggunakan subplot. Mungkin bisa dilihat itu T sama dengan 0 itu adalah waktu dari 0 hingga 2 dikali T, kemudian F sama dengan 1 adalah frekuensi 1 Hz, kemudian X deterministik sama dengan sin, di mana ini adalah sinyal deterministik. Kemudian untuk yang sinyal stokastik, di sini bisa dilihat ya, terdapat sedikit perbedaan di mana setelah rumus dari masing-masing karakteristik sinyal ditambahkan, pada sinyal stokastik sendiri di sini ditambahkan RANDN, yang mana ini merupakan untuk menambahkan noise. Kemudian kita berlanjut kepada analisis dari hasil gambar deterministik dan stokastik. Nah, pada gambar sinyal deterministik atau gelombang sinus, karakteristiknya sendiri adalah sinyal ini memiliki pola yang sepenuhnya dapat diprediksi karena mengikuti bentuk gelombang sinus yang konsisten dan teratur. Contohnya adalah gelombang sinus dalam listrik AC atau sinyal audio murni tanpa gangguan, sama seperti karakteristik sinyal sebelumnya. Kemudian untuk aplikasinya adalah sinyal deterministik digunakan sebagai referensi dalam analisis sistem atau mentransmisi informasi yang stabil dalam komunikasi. Kemudian gambar yang kedua atau gambar dari sinyal stokastik atau gelombang sinus dengan noise. Karakteristiknya adalah sinyal ini merupakan kombinasi gelombang sinus atau periodik dengan komponen noise acak, sehingga menghasilkan pola yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Nah, contohnya adalah sinyal yang sering ditemukan dalam komunikasi nyata seperti sinyal radio atau telepon yang dipengaruhi oleh gangguan lingkungan. Nah, untuk aplikasinya sendiri digunakan untuk studi noise pada sistem komunikasi dan pengolahan sinyal untuk meningkatkan kualitas transmisi. Kita berlanjut kepada perbandingan dari gambar sinyal deterministik dan gambar sinyal stokastik. Nah, untuk yang pertama adalah keberaturan. Sinyal deterministik sepenuhnya teratur, sedangkan sinyal stokastik memiliki elemen ketidakaturan karena noise. Kemudian untuk yang kedua adalah perbandingan kedua adalah penggunaan, di mana sinyal deterministik digunakan sebagai acuan atau sinyal ideal, sedangkan sinyal stokastik lebih relevan untuk analisis dunia nyata dengan gangguan. Oke, setelah kita membahas karakteristik sinyal, yang pada karakteristik sinyal ini adalah deterministik dan stokastik, kita berlanjut kepada slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini adalah representasi sinyal dalam domain waktu. Oke, pada poin pertama di sini terdapat definisi dari representasi sinyal dalam domain waktu. Nah, representasi sinyal dalam domain waktu menunjukkan perubahan nilai sinyal
atau amplitudo terhadap waktu. Notasinya sendiri adalah X dalam kurung T untuk sinyal waktu kontinu atau analog, kemudian X dalam kurung N atau sinyal waktu diskrit atau hasil sampling. Nah, untuk penjelasannya adalah dalam domain waktu, sinyal digambarkan sebagai grafik yang menunjukkan amplitudo pada sumbu Y dan waktu pada sumbu X. Kemudian representasi ini membantu memahami karakteristik sinyal seperti bentuk gelombang, periodisitas, atau perubahan amplitudo. Nah, pada poin selanjutnya adalah contoh dari visualisasi. Sinyal kontinu sendiri merupakan grafik berbentuk kurva mulus yang merepresentasikan nilai sinyal pada setiap waktu, seperti gelombang sinus. Nah, untuk contohnya adalah sinyal suara manusia yang direkam secara analog ataupun tegangan listrik pada rangkaian elektronik. Kemudian terdapat juga sinyal diskrit yang mana ini adalah grafik berbentuk titik-titik atau sampel yang menunjukkan nilai sinyal pada waktu tertentu. Untuk contohnya sendiri adalah hasil sampling sinyal suara yang digunakan untuk digitalisasi. Nah, setelah kita membahas poin contoh visualisasi, selanjutnya adalah poin proses konversi. Di mana yang pertama di sini adalah dari kontinu ke diskrit. Cara konversi dari kontinu ke diskrit sendiri adalah melalui proses sampling. Sinyal kontinu diubah menjadi sinyal diskrit. Nah, prinsipnya adalah frekuensi sampling harus memenuhi teorema Nyquist atau frekuensi sampling dalam kurung Fs harus lebih 2 kali frekuensi maksimum sinyal atau Fm. Jika syarat ini tidak dipenuhi, akan terjadi aliasing, yaitu distorsi pada sinyal hasil sampling. Oke, setelah kita membahas representasi sinyal dalam domain waktu yang mana di sini ada membahas definisi, contoh visualisasi, dan juga proses konversi. Kita akan menuju slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya yang mana sudah sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa sinyal diskrit dan sinyal kontinu memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam berbagai aplikasi teknologi. Sinyal diskrit yang dihasilkan melalui proses sampling dari sinyal kontinu sangat cocok untuk digunakan dalam sistem digital, seperti komputer, perangkat komunikasi modern, dan pengolahan data. Di sisi lain, sinyal kontinu lebih relevan untuk sistem analog seperti transmisi, suara langsung, atau gelombang radio. Pemahaman tentang kedua jenis sinyal ini tidak hanya menjadi fondasi dalam mempelajari telekomunikasi, kontrol, dan pemrosesan data, tetapi juga merupakan kunci untuk memahami cara kerja teknologi modern. Banyak perangkat seperti smartphone memanfaatkan kombinasi keduanya, di mana sinyal analog seperti suara diubah menjadi sinyal digital untuk diolah dan dikirim, lalu kembali menjadi sinyal analog untuk didengar. Dengan menguasai konsep ini, kita dapat lebih memahami prinsip dasar teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan pada masa depan. Oke, setelah kita membahas kesimpulan, slide selanjutnya adalah sudah habis. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka. Apabila ada pertanyaan atau pendapat, silakan Anda berkomentar pada kolom komentar di bawah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Dimas Naufal Zubi, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.